Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkanlah, saya Rina Wiyati. Saya guru pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Depok, Jawa Barat. Izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan aksi nyata pada topik 1 platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang pemahaman kurikulum. Aksi nyata kali ini adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Pada awalnya mungkin kita hampir memiliki pemahaman atau pemikiran yang sama tentang bergantinya kurikulum, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Namun setelah saya mengamati, mempelajari topik 1 yang sungguh luar biasa bisa merubah paradigma kita semua, mengamati videonya, memahami isi, mencoba menyelami konten yang ada, kemudian saya sampai pada satu kesimpulan bahwa memang kurikulum perlu berubah. Ya, apa itu kurikulum dan pembelajaran? Kemudian bagaimana kedudukan siswa dalam kurikulum sebagai pusat pengembangan kurikulum? Kemudian bagaimana sih penerapan pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru? Nantinya kita akan simak dalam pemaparan saya berikut ini. Jalan-jalan ke kota Sabah, jangan lupa membeli pepaya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Silakan simak penjabaran dari saya. Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita awali pembahasan kita dengan mengupas pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sisi rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum wajib memahaminya. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah tujuan nasional atau tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau tujuan lembaga, tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi, dan tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Banyak ahli yang mengemukakan tentang tujuan kurikulum. Di antaranya adalah Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengemukakan ada 4 komponen kurikulum yang utama. Pertama adalah tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, dan keempat adalah evaluasi. Dan komponen inilah yang merupakan komponen yang paling penting yang terdapat dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Apa kata Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka untuk menuntun kodrat dari anak tersebut, pembelajaran serta kurikulum yang diselenggarakan menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman tentunya. Jadi mengapa kurikulum perlu berubah? Bapak dan Ibu guru hebat, tentu saja kita sudah bisa menemukan jawabannya sekarang. Mengapa? Yang pertama adalah guna mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Anakmu bukanlah kamu dan bukanlah kamu yang dulu. Mereka hidup pada zaman yang berbeda, tentu saja cara mendidiknya pun akan berbeda. Yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid.
Setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan semuanya harus berpusat pada kebutuhan murid. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang memandang ke depan dan visioner. Ini tentu saja kita akan mempersiapkan generasi emas 2045 yang siap untuk bersaing di era globalisasi. Yang perlu diingat adalah Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimanapun perubahan kurikulum yang dilakukan harus selalu memperhatikan kebutuhan murid sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Tidak ada kurikulum satu yang lebih baik daripada kurikulum yang lain, melainkan adalah kurikulum yang sesuai diterapkan pada zamannya, pada eranya, sebagaimana pada saat ini anak-anak berada pada era digital, generasi milenial yang kebutuhan dan tantangannya tentu saja lebih berat, sehingga kita sebagai pendidik mempunyai tantangan yang luar biasa untuk mempersiapkan mereka, untuk mengantarkan mereka ke gerbang keberhasilan dan kesuksesannya. Demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat pemaparan untuk aksi nyata pada topik 1 platform Merdeka Mengajar yang telah saya tampilkan. Mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan umpan balik pada tayangan saya untuk aksi nyata topik 1 yang telah saya tampilkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat, juga untuk masyarakat pada umumnya yang kebetulan menonton video ini ya. Tantangan kita memang lebih berat karena kita mengajar di era milenial, generasi net, di mana anak akan dikepung oleh informasi dari segala arah ketika mereka menggenggam gawai di tangannya. Oleh karena itu, tetap semangat mendidik generasi emas 2045. Semoga apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini mendapatkan hasil yang baik di masa depan mereka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.